Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 4. Karena selama masa pandemi ini kita kuliah online, jadi kita akan membuat video pembahasan ini untuk memenuhi mata kuliah teori akuntansi. Di sini kita akan membahas materi struktur dan perumusan teori akuntansi. Sebelumnya, kelompok 4 terdiri dari 4 anggota, yaitu Andri Firmansyah, Erika, Gemi Itasari, dan Nia Safitri. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Andri. Saya akan menjelaskan struktur teori akuntansi. Nah, di sini pengertian struktur teori akuntansi itu merupakan elemen yang saling berkait yang menjadi satu pedoman untuk mengembangkan teori akuntansi tersebut dan penyusunan teknik-teknik standarnya akuntansi. Nah, di sini tujuannya untuk memberikan atau menyediakan suatu informasi pada posisi keuangan serta perubahan posisi keuangannya tersebut pada perusahaan yang Di sini juga ada sifat postulat akuntansi. Nah, sifat postulat akuntansi itu pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri pada yang sudah diterima karena kesesuaian untuk menopang yang lainnya. Nah, itu artinya apa? Mewujudkan tujuan laporan keuangannya yang terdiri dari satu postulat identity, yang kedua postulat going concern, yang ketiga postulat unit of postulat akuntansi ini memiliki konsep yaitu teoritis akuntansi. Kenapa dia memiliki teori akuntansi? Karena pernyataan yang dapat dibuat itu membuktikan kebenarannya sendiri dan diterima. Umumnya kesesuaian dengan untuk menopang mewujudkan tujuan suatu laporan tersebut. Nah, di sini ada terdiri dari konsep-konsepnya terdiri dari satu, the theory protection theory, yang kedua the entity theory, yang ketiga the found theory, yang keempat the intermediate theory, yang kelima itu rational economic theory, yang keenam itu commander theory, yang ketujuh itu the investor theory, yang kedelapan itu amanah atau accountable atau ibadah teori yang disebutnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erika. Perkenalkan, nama saya Erika. Di sini saya akan menjelaskan sifat postulat akuntansi. Di poin 3 ada prinsip atau sifat dasar akuntansi, yaitu yang mendasari akuntansi dan seluruh outputnya, termasuk laporan keuangan yang dijabarkan. APB Statement nomor 4 memberikan prinsip dasar akuntansi sebagai berikut. Di poin A yaitu ada the cost principle, dasar penilaian yang tepat untuk mencatat perolehan barang, jasa, biaya, harga pokok, dan ekuitas. Di poin B ada the revenue principle. Prinsip ini menjelaskan sifat dan komponen pengakuan dan pengukuran revenue sebagai salah satu elemen penyusun laporan laba rugi. Poin 4, standar teknik akuntansi. Peraturan-peraturan khusus yang dijabarkan dari prinsip dasar akuntansi yang mengatur tentang bagaimana standar perlakuan, pencatatan, dan pelaporan terhadap semua transaksi atau kejadian-kejadian standar akuntansi keuangan Indonesia, memberikan dua asumsi dasar, yaitu poin A, dasar akrual. Apa sih dasar akrual? Dasar akrual yaitu adalah menyusun laporan keuangan pengakuan transaksi didasarkan pada kejadian atau peristiwa, bukan didasarkan pada transaksi kas. Dari poin B ada kelangsungan usaha. Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi bahwa entity yang dimaksud akan terus melanjutkan usahanya. Dalam asumsi dasarnya tidak ada maksud untuk melakukan likuidasi. Teori akuntansi adalah
cabang akuntansi yang terdiri dari pernyataan sistematik tentang prinsip dan metodologi yang membedakan dengan praktik. Di sini ada Vernon Kam di tahun 1986 menganggap bahwa teori akuntansi adalah suatu sistem yang komprehensif di mana termasuk postulat dan teori yang berkaitan dengannya. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi teori. Di sini fungsi adanya teori menurut Vernon Kam tahun 1986 yaitu ada 5 ya. Yang pertama, menjadi pegangan bagi lembaga penyusun standar akuntansi dalam penyusunan standarnya. Yang kedua, memberi kerangka rujukan untuk menyelesaikan masalah akuntansi dalam hal tidak adanya standar yang resmi. Yang ketiga, menentukan batas dalam hal melakukan judgement dalam penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan keyakinan pembaca laporan terhadap informasi yang disajikan laporan keuangan. Jadi di sini adanya fungsi teori untuk meningkatkan keyakinan bagi si pembaca laporan keuangan tersebut. Nah, yang kelima, meningkatkan kualitas laporan yang dapat diperbandingkan. Jadi selain untuk meningkatkan pemahaman dan keyakinan, juga dapat meningkatkan kualitas laporan sehingga dapat dibandingkan dengan laporan keuangan yang lainnya. Selanjutnya ada metode perumusan teori. Di sini ada 4 metode. Yang pertama, metode deskriptif pragmatik, yang kedua psychological pragmatik, yang ketiga metode normatif, dan yang terakhir metode positif. Ya, selanjutnya pendekatan dalam perumusan teori akuntansi. Di sini ada 3. Yang pertama, sintetik, yaitu teori yang dirumuskan dalam bentuk hubungan yang logis, dirumuskan dalam aturan bahasa, matematik, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada semantik, teori yang menghubungkan konsep dasar dari suatu teori ke objek yang nyata yang dituangkan dalam bentuk aturan yang sesuai seperti aturan kata, tanda, atau simbol yang nyata sehingga teori tersebut menjadi lebih realistis dan mudah dipahami. Ya, yang terakhir ada pragmatik. Di sini pragmatik berkaitan dengan pengaruh kata-kata, simbol terhadap manusia. Namun tidak semua teori memiliki aspek pragmatis. Akuntansi dianggap memiliki kemampuan mempengaruhi perilaku manusia. Di sini ada berbagai macam pendekatan menurut teori akuntansi. Dibagi menjadi 2, pendekatan informal yang terbagi dalam pendekatan pragmatis, praktis, non-teoritis, serta otoriter. Yang kedua, pendekatan teoritis yang dibagi dalam pendekatan deduktif, induktif, etik, sosiologi, ekonomi, serta elektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Sapitri. Saya akan menjelaskan perumusan teori akuntansi seperti yang telah dijabarkan oleh Kaita sebelumnya. Yaitu yang pertama, ada pendekatan informal. Pendekatan informal terbagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama pragmatis, praktis, dan non-teoritis, dan yang kedua otoriter. Pragmatis, praktis, dan non-teoritis adalah metode perumusan teori akuntansi yang didasarkan atas keadaan dan praktik di lapangan. Yang kedua, otoriter. Pada metode otoriter ini, yang merumuskan teori akuntansi adalah organisasi profesi yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengatur praktek akuntansi. Pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis ini dibagi lagi menjadi deduktif, induktif, etik, sosiologis, dan ekonomi. Deduktif adalah pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan struktur akuntansi, di mana dirumuskan dahulu tujuan laporan keuangannya, rumusan postulat, kemudian prinsip, dan akhirnya lebih khusus menyusun teknik atau standar akuntansi. Induktif adalah penyusunan teori akuntansi didasarkan pada beberapa observasi dan pengukuran khusus, dan akhirnya dari berbagai sampel dirumuskan fenomena yang seragam atau berulang, dan diambil kesimpulan umum.
Dalam pendekatan perumusan teori akuntansi ini digunakan konsep kewajaran, keadilan, pemilikan, dan kebenaran. Patilo menyebutkan dalam metode ini standar dasarnya etika, metodenya logis dan koheren, dan pengujian terakhir atas rumusan teorinya didasarkan pada penerapannya di lapangan. Yang keempat ada sosiologis. Pendekatan ini seolah merupakan perluasan dari konsep etik di mana yang menjadi fokus perhatian adalah kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan saja pemiliknya. Dan yang terakhir ada ekonomi. Pendekatan yang menekankan pada kontrol perilaku indikator makroekonomi atau general economic welfare yang menghasilkan perumusan teknik akuntansi. Sehingga dari materi yang kita bahas ini kita dapat menyimpulkan teori akuntansi adalah suatu konsep definisi dalil yang menyajikan secara sistematis gambaran fenomena akuntansi yang menjelaskan hubungan antara variabel dengan variabel lainnya dalam struktur akuntansi dengan maksud dapat menjelaskan dan meramalkan fenomena yang mungkin muncul. Dalam merumuskan teori akuntansi, ada beberapa metode yang dapat dipergunakan, yaitu metode deskriptif atau pragmatif, psikologikal pragmatik, metode normatif, dan metode positif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.